Halo, kita langsung aja nih bahas soal yang lagi hangat, pemilihan Rektor Unhas, Universitas Hasanuddin. Kita bakal coba bedah hasil seleksi awal. Ini sumbernya dari tribuntimur.com yang Anda bagikan kemarin. Tujuannya sih, kita mau lihat ya hasil suaranya gimana dan siapa 3 calon kuat yang maju ke tahap berikutnya. Betul. Kita lihat siapa aja yang dapat suara paling banyak, terus proses selanjutnya gimana? Dan yang penting juga, kita kenalan sedikit lah sama profil 3 kandidat utama ini. Oke, siap? Langsung ke hasil utamanya ya. Jadi, pemungutan suara itu udah dilakukan Senin kemarin, 3 November 2025. Lokasinya di Unhas Hotel and Convention. Nah, dari situ muncul 3 nama teratas. Ya, dan hasilnya cukup menarik perhatian sih. Prof. Jamaluddin Jompa, biasa dipanggil Prof. JJ, itu unggul lumayan jauh ya, dapat 74 suara. Terus diikuti Prof. Budu, beliau dapat 18 suara, dan yang ketiga, Prof. Sukardiweda, dapat 1 suara. Wah, 74 banding 18 ya? Jauh juga tuh selisihnya antara posisi 1 dan 2. Iya, signifikan banget bedanya. Itu kira-kira ada artinya gitu nggak sih perbedaan suara sebesar itu di tahap awal? Bisa jadi ini semacam sinyal awal ya. Mungkin preferensi dari para senat akademik dan guru besar ke arah mungkin profil riset dan jaringan internasional Prof. JJ. Tapi ya ini kan baru tahap awal banget. Nggak otomatis menentukan hasil akhir. Oh gitu, jadi ini belum final ya? Belum. Kata Kabid Humas Unhas, Pak Ishak Roman, langkah berikutnya itu ya 3 nama ini diajukan ke Majelis Wali Amanat atau MWA. Nah, MWA inilah nanti yang akan memilih rektor definitifnya. Bobot suara mereka jauh lebih besar. Oke. Jadi MWA yang pegang kunci terakhirnya. Nah, ngomongin Prof. JJ yang suaranya banyak tadi, pasti Anda penasaran kan profilnya gimana? Beliau ini lahirnya di Takalar, terus sekolahnya di Bulukumba, dan Pinrang. Lulusan Perikanan Unhas tahun 89. Iya, yang menonjol dari Prof. JJ ini kepakarannya, beliau ahli biologi terumbu karang sama ekologi pesisir. Pengalaman internasionalnya juga kuat. S2 di Kanada, terus PhD-nya di Australia. Pernah juga jadi Direktur Pusat Riset Kelautan Pesisir Unhas, terus jadi penasihat di banyak lembaga juga. Jadi jaringannya kelihatan luas ya. Pengalaman internasional gitu sepenting apa sih sekarang buat jadi pemimpin universitas besar kayak Unhas? Apa itu jadi nilai plus banget? Wah, seringkali iya, penting banget. Di zaman sekarang kan universitas dituntut buat go internasional. Jadi kemampuan bangun kerjasama luar negeri, tarik dana riset global, naikin ranking itu jadi pertimbangan krusial. Pengalaman kayak Prof. JJ itu bisa dilihat aset strategis lah. Masuk akal sih. Oke, kita geser sedikit ke Prof. Budu. Nah, kalau beliau ini kayaknya orang Unhas banget ya, udah lebih dari 30 tahun katanya. Iya, betul. Prof. Budu ini rekam jejaknya panjang banget di internal Unhas, sangat mengakar gitu. Mulai dari dulu aktif di kemahasiswaan, terus jadi kepala departemen mata di kedokteran, wakil dekan kedokteran, pernah jadi wakil rektor juga, terus jadi dekan kedokteran. Nah, sekarang beliau dekan sekolah pascasarjana yang ngurusin S2 dan S3 itu. Wah, lengkap banget ya pengalamannya di dalam kampus. Lengkap. Pengalaman internal yang panjang kayak gini juga punya nilai kuat. Artinya, beliau paham banget seluk-beluk Unhas, birokrasinya, dinamikanya. Itu bisa jadi kunci buat stabilitas dan kelancaran program nanti. Plus, beliau juga punya peran kepemimpinan di luar Unhas loh, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, sama Ketua Dokter Spesialis Mata Indonesia. Jadi pengaruhnya nasional juga. Oke, jadi ada 2 profil yang kontras ya, satu internasional, satu internal kuat. Nah, kandidat ketiga nih, Prof. Sukardiweda. Ini agak unik ya, beliau kan dari UNM, Universitas Negeri Makassar. Betul. Beliau dosen senior bahasa Inggris di UNM. Lahirnya di Parepare. Ini menarik karena beliau dari luar kandang Unhas istilahnya. Tapi pengalaman kepemimpinannya gimana? Apa cukup mumpuni buat level Unhas? Nah, ini dia. Meskipun dari kampus lain, pengalaman administratifnya nggak bisa diremehkan. Beliau pernah jadi wakil rektor 3 di UNM, itu biasanya urusan mahasiswa dan alumni. Terus pernah juga jadi wakil rektor 1, bidang akademik di Institut Teknologi dan Bisnis Kala. Jadi, kapasitas leadership di level universitasnya udah teruji. Bawa perspektif luar mungkin ya.
Oke, jadi ini rangkumannya buat Anda ya. Ada 3 calon rektor Unhas dengan latar belakang yang, wah, beda-beda banget. Ada pakar kelautan kelas dunia, ada sosok internal yang puluhan tahun mengabdi di bidang kedokteran, terus ada akademisi bahasa dari kampus lain, tapi punya pengalaman wakil rektor. Tepat sekali. Justru keragaman ini yang bikin menarik. Masing-masing bawa model yang beda-beda. Jadi kita ulang sedikit ya, 3 nama yang maju ke MWA, Prof. Jamaluddin Jompa, Prof. Budu, dan Prof. Sukardi Weda. Keputusan akhirnya ada di tangan MWA. Nah, ini nih yang menarik buat Anda pikirkan juga. Kalau lihat profil yang macam-macam begini, kira-kira ya, kriteria atau pengalaman macam apa sih yang menurut Anda paling krusial buat mimpin universitas sebesar Unhas di era sekarang ini? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin. Oke deh, kayaknya cukup dulu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.